Nah, kemudian untuk mol O2 dan N2 yang masuk, ini 1 mol CH4, tadi kan sudah dibasis ya, 1 mol CH4 itu membutuhkan 2 gram mol O2. 2 gram mol O2. Sesuai dengan ini stoikiometrinya. Nah, di soal tadi kan ada ekses gitu ya, ekses 50%. 50%, sehingga total O2 yang masuk adalah 3 gitu ya. Jadi eksesnya kan 50%, berarti separuhnya dari yang dibutuhkan. Ya, 1, jadi totalnya adalah 3. Kemudian untuk N2 yang masuk, 3 dikalikan dengan 0,79 per 0,21 sama dengan 11,29 gram mol. Nah, kemudian ini analisis degree of freedom dulu ya untuk material balance-nya. Nah, di sini kita harus menghitung unknown, variabel, dan juga persamaannya. Nah, berdasarkan analisis, di sini jumlah dari variabel yang tidak diketahui dengan mengabaikan variabel-variabel yang nilainya 0, maka di sini ada 13 yang tidak diketahui. Nah, kita bisa lihat dari sini ada 13 ya. Jadi di sini ini yang di G itu adalah yang gas keluar ya, gas keluar. Gas keluar di sini mol CO2, mol O2, mol N2, mol H2O yang di arus gas keluar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian yang masuk ini untuk arus masuk, A itu arus udara masuk, di mana di sini mol O2 dan juga mol N2. Kemudian P, G, L, M, A, dan juga di sini extent of reaction A dan extent of reaction B. Itu. Jadi ini G, kemudian M, A, PL ini 1, 2, 3, 5 ditambah tadi itu 6 ya untuk spesiesnya. Sini ada 4, 5 ditambah 4, 9. Kemudian yang di sini 2. Sembilan ditambah 2, 11 ditambah extent of reaction 2, jadi 13 ya. Jadi variabelnya yang tidak diketahui ada 13. Sedangkan untuk independent equation-nya, kenapa kok NCaCO3 dan NCaO-nya di sini nggak masuk? Karena sudah sama dengan L dan P ya. Sudah sama dengan L dan P. L di sini dan P di sini ini sudah mewakili jumlah mol CaCO3 dan juga jumlah mol CaO. Gitu. Makanya nggak di-list kan, karena sudah ada di sini. Oke. Kemudian untuk jumlah independent equation ada 12. Di sini dari spesies balance CaCO3, kemudian CaO, CH4, CO2,
O2, N2, dan H2O. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian persamaan yang terbentuk dari spesifikasi atau keterangan 50% ekses udara, 7 ditambah 1, 8. Kemudian jumlah komponen di G dan A, ya. Ini di G dan A. Jadi ada 2, 8 tambah 2, 10. Kalau yang ini kan tadi sudah kita basis 1 gram mol gitu ya. Kemudian implied complete reaction di B karena tidak ada CH4 di G ya. Jadi untuk reaksi B itu adalah 100% sehingga itu ada satu persamaan. Pemilihan basis itu termasuk persamaan yang bisa dibentuk ya, ini satu persamaan. Sehingga di total adalah 12 persamaan. Ada 12 equation dan ada 13 variables yang terlibat. Ya, jadi degree of freedom-nya -1. -1 kan harusnya 0 ya. Sehingga kita perlu satu lagi persamaan. Nah, persamaan yang satu lagi itu bisa dari energi balance. Ya, persamaan energi balance. Nah, kemudian kalau kita lihat dari elemen balance, ya, elemen material balance, kita cek apakah kalau kita menggunakan elemen material balance itu degree of freedom-nya 0, gitu ya. Kita lihat. Jadi degree of freedom analysis berdasarkan elemen balance, jumlah variabel yang tidak diketahui di sini dikurangi 2 ya, karena extent of reaction-nya tidak dimasukkan. Itu jadi tadi 13 dikurangi ini konversi A dan B ini. Jadinya tinggal 11. Tinggal 11. Kemudian jumlah material balance ya, itu juga dikurangi 2. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat dari elemennya itu hanya ada hingga ini terbentuk 5 elemen material balance. Kalau yang tadi kan ada 7 spesies. Jadi ada 7 spesies atau komponen material balance. Ya, jadi dikurangi 2. Ya, sini ada 5 elemen C, N, H, O, dan Ca. Sehingga degree of freedom-nya juga masih ini -1. Gitu. Ya, kalau kita lihat di sini, tadi kan ini dikurangi 2 ya, jadi 11, terus persamaannya ini 12 dikurangi 2 ya, dikurangi 2 yang di sini di elemen balance. Jadi persamaannya 10. Jadi tetap degree of freedom-nya adalah -1. Jadi baik menggunakan spesies balance ataupun dengan elemen balance itu degree of freedom-nya masih -1, belum 0. Ya, jadi sama aja. Satu persamaan lagi kita dapatkan dari energi balance. Dari energi balance.
Oke. Nah, kemudian jika kita mengasumsi Q-nya itu sama dengan 0, maka persamaan energi balance itu kan Q sama dengan delta H, ya, sehingga kalau kita asumsi Q-nya sama dengan 0, maka delta H akan sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian step selanjutnya, di sini step 8 dan 9, ya, kita menggunakan elemen material balance untuk penyelesaian variabel-variabel yang tidak diketahui tadi, ya, di mana ini in sama dengan out, ya. Kalau masih ingat ATK 1, itu kan kalau yang ada reaksi itu bisa menggunakan elemen balance, ya, di mana yang masuk sama dengan yang keluar. Oke, untuk C, ya, untuk elemen C yang masuk 1 mol plus L, ya, 1 mol itu dari ini CH4, ya. C-nya dari CH4 plus yang masuk, mana yang masuk, ini L, ya. L sama dengan yang keluar untuk komponen untuk elemen C, di sini ada dari CO2, udah ya, dari CO2 aja. Berarti sama dengan NG ini maksudnya di arus G gitu ya. NgCO2. Ini persamaan 1. Kemudian untuk elemen nitrogen, ini 2N, yang masuk 11,29 karena hanya ada di arus udara, ya, tadi kan 11,29, sama dengan yang keluar, ya, karena tidak bereaksi jadi sama dengan di arus G, ya, NG N2. Ini persamaan 2. Kemudian yang H di sini 4 dikalikan 1 mol dari CH4 ini, ya. 4 kali 1 mol sama dengan 2 dikalikan NgH2O, sehingga NgH2O sama dengan 2, ini persamaan 3. Kemudian untuk yang elemen O di sini 3, ini ya, 3L ditambah 2 kali 3, ya. Karena tadi di awal kan O2 yang masuk itu 3 mol. Jadi 2 dikalikan 3. Sama dengan yang keluar di sini 2 kali NgCO2 ditambah 2 kali NgO2 ditambah NgH2O ditambah P dari CaO itu. Kemudian elemen Ca, L sama dengan P. Ya, ini persamaan 4, ini persamaan 5. Oke. Kemudian jika kita mengeliminasi persamaan 2 dan 3, maka di sini kita akan mendapatkan persamaan 3, ya, dalam 4 variabel yang tidak diketahui. Ya, nanti dari persamaan 1 sampai 5 ini kan ada beberapa yang bisa kita eliminasi sehingga nanti bisa menjadi persamaan yang lebih sederhana gitu, ya. Nah, kemudian sekarang masuk ke energi balance, ya. Energi balance di sini kita menggunakan cara yang pertama, sensible heat di merge dengan delta H formation. Jadi meskipun kita belum tahu semua molnya dari semua komponen,
nggak apa-apa, kita ini dulu ya, kita apa namanya, kita masukkan dulu aja, baik yang tidak diketahui maupun yang sudah diketahui. Untuk spesies yang keluar di sini ada CO2, O2, N2, H2O, dan CaO. Ya, CaO. Untuk molnya CO2 yang keluar di arus G kan belum tahu, jadi tuliskan NgCO2. Kemudian O2 yang keluar sudah tahu, ya, 1 mol. Tadi kan eksesnya 50%. Kemudian N2-nya tetap tidak bereaksi. Jadi sudah tahu. Kemudian H2O-nya 2. Tadi kan dari persamaan ini 3. Ya. Terus CaO ini P, belum tahu. Ya. Kemudian untuk suhu-suhunya ini kan berbeda, tidak sama. Arus G suhunya 500, sedangkan arus P suhunya 900. Kemudian di sini data-data untuk delta H formation untuk CO2, H2O, dan CaO. O2 dan N2 0. Kemudian di sini perhitungan sensible heat ya, perhitungan sensible heat. Sensible heat-nya. Jadi sebelum dikalikan dengan molnya, ya, ini sebelum dikalikan dengan molnya. Terus untuk ini delta H totalnya, maksudnya untuk yang harus, ini masih kita membicarakan yang keluar ya. Caranya kan tadi sama ya. Jadi sensible heat ini dikalikan dengan mol, ditambah dengan delta H formation dikalikan dengan mol. Sehingga untuk yang CO2 ini karena molnya belum diketahui, maka masih muncul NgCO2. Untuk O2, N2, H2O ini sudah diketahui molnya sehingga hasilnya ini sudah angka gitu ya, sudah nilai. Sedangkan yang CaO molnya juga belum diketahui, maka ini dapatkan sekian. Kemudian nanti ditotal, ya, ini bisa ditotal. Kalau ditotal kan nanti masih ada variabel NgCO2 dan variabel P. Totalnya ini. Untuk yang harus masuk, nah di sini karena baik itu CaO, CH4 maupun udaranya, itu kan semuanya masuk di suhu 25, yang mana sama ya, sama dengan suhu reference, sehingga sensible heat-nya di sini semuanya 0. Semuanya 0. Terus kita hitung delta H, ini delta H stream-nya. Jadi hanya dari sini delta H formation dikalikan dengan mol. Kemudian untuk yang CaO, L-nya kan belum diketahui. Jadi ini masih dalam L. Untuk O2 dan N2-nya 0. Terus di total juga ya, yang delta H inputnya di total, berarti masih ada variabel L di sini. Kemudian dari sini kita menghitung ini tadi ya, kan Q sama dengan delta H sama dengan delta H output dikurangi delta H input, harus sama dengan 0, karena tadi kita sudah mengasumsi bahwa I-nya sama dengan 0. Ya, di sini. Ya, berarti kan delta H output dikurangi delta H input sama dengan 0. Berarti kita bisa pindahkan ya.
pindahkan delta H inputnya ke ruas yang lain sehingga delta H output sama dengan delta H input. Gitu. Ya. Berarti di sini kalau kita lihat lagi. Kalau delta H outputnya di sini ada variabel N GCO2 dan P, sedangkan yang input ada L. Ya. Terus di sini dari persamaan ini kan L sama dengan P, jadi kita bisa ganti P-nya itu sama dengan L. Kemudian dari persamaan 1, NGCO2 itu kan juga ada variabel ini ya, sama dengan 1 plus L. Jadi kita bisa merubahnya. Ya ini kalau yang ini P-nya sudah diganti dengan L, karena tadi L sama dengan P. Nah, kemudian yang ini bisa kita ganti dalam kurung 1 plus L atau dari persamaan 6 ini kita eliminasi dengan persamaan 1 untuk mendapatkan nilai L sama aja ya, sama aja. Jadi L-nya didapatkan L sama dengan 2,56 gram mol. Nah, kemudian tadi itu kita basis 1 gram mol ya, 1 gram mol. Nah, berarti 1 gram mol itu akan menghasilkan berapa ini, apa namanya, berapa CaCO3 gitu ya, CaCO3 yang diproses tiap 1 gram mol CH4. Ya. Jadi di sini LL itu tadi CaO ya, CaCO3. L itu CaCO3. Jadi dengan 1 gram mol CH4, maka mol CaCO3 yang dikonversi adalah sebesar 2,56 mol. Nah, ini berapa gram gitu ya, berapa gram. Jadi tinggal dikalikan dengan molecular weight dari CaCO3. Ya, molecular weight CaCO3 berarti 256 gram CaCO3 per gram mol CH4. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat pertanyaannya lagi di awal, ternyata yang ditanyakan jumlah pon. Ya, tadi kan kita sudah dapat kita dapat dalam gram ya, gram CaCO3 per gram mol CH4. Nah, yang ditanyakan adalah pon CaCO3 yang dapat diproses tiap 1000 feet cubic CH4. Berarti tinggal dikonversi ya, 1 gram mol itu atau 1 gram mol itu berapa feet cubic ya, atau berapa meter kubik ya, tinggal dikonversi. Nah, di sini kita mengasumsi bahwa CH4 ini adalah ideal gas, sehingga nanti dari mol ke volume kan bisa pakai PV-NRT. Kayak PV-NRT, jadi kita tahu 1 gram mol itu berapa meter kubik, berapa meter kubik, kemudian berapa dikonversi lagi ke feet cubic. Gitu. Nah, terus baru dihitung lagi, dibuat perhitungan rasio, gitu ya. 1000
1000 feet kubik CH4 dikalikan 1 pound mol CH4 dibagi 359,05 feet kubik, kemudian dikalikan dengan 256 pound CaCO3. Ya, jadi hasilnya ini 713 pound CaCO3 per 1000 feet kubik CH4 pada kondisi standar ya ini ya. Pada standard condition. Oke ya, jadi contoh soal yang sebelumnya itu dua reaksi, terus perhitungan energi balance-nya dengan cara yang pertama. Kalau misalkan menggunakan cara yang kedua, seperti yang kita bahas minggu lalu juga bisa ya, seharusnya hasilnya sama. Kemudian untuk contoh ini 26.4. Nah, ini yang melibatkan multiple unit gitu ya. Jadi ada banyak unit equipment, tidak hanya satu alat aja. Application of the energy balance to a process composed of multiple unit. Figure E26.4a ini ya. Menunjukkan suatu proses di mana CO dibakar dengan 80% dari theoretical udara di reaktor 1. Gas pembakaran digunakan untuk menghasilkan steam. Ya, ini steam ya, bukan stream. Jadi gas hasil pembakaran CO ini tadi digunakan untuk steam generator ya, untuk menghasilkan steam dan juga untuk perpindahan panas pada reaktan-reaktan di reaktor 2 ya. Jadi di sini gas hasil pembakaran masuk ke steam generator, keluarnya digunakan untuk heat transfer untuk reaktan ya, reaktan yang akan digunakan di reaktor kedua ini. Kemudian sebagian dari gas pembakaran yang digunakan untuk memanaskan cup-cup di dalam reaktor 2 di recycle ya. Jadi ini di recycle, sebagian di recycle lagi. Kemudian SO2 dioksidasi di reaktor yang kedua. Ya, di sini SO2-nya masuk. Kita diminta untuk menghitung pound mol ya, pound mol CO yang dibakar tiap jam di reaktor 1. Sini ada catatan bahwa gas-gas yang terlibat dalam reaksi oksidasi SO2 tidak masuk dan kontak langsung dengan gas hasil pembakaran yang digunakan untuk memanaskan reaktan SO2 dan produk. Ya, jadi di sini gas-gasnya tidak kontak langsung ya. Jadi melewati tube. Tadi kan juga ini sudah ada ya. To heat the set of tubes in reactor 2. Gitu. Yang ada di sini. Oh ya, data-data untuk reaktor 2 SO2 adalah sebagai berikut. Jadi di sini untuk reaktan
reaktannya di sini ada SO2 dan juga O2 dengan mol fraksi sekian dan suhu masuk 77 derajat Fahrenheit. Untuk produknya ini SO3, SO2 dan O2 dengan mol fraction-nya sebagai berikut dan suhunya 1000 derajat Fahrenheit. Oke. Nah, berarti kalau dari suatu sistem yang melibatkan multiple unit di sini, yang pertama itu kan kita harus memilih sistem, ya, milih sistem dulu. Apakah itu sistem overall ataukah sistem atau subsistem, ya, atau sistem pada masing-masing unit. Nah, di sini. Jadi sebelum memilih sistem, sini kita bisa memilih satuan juga, ya, satuan dulu. Terserah mau satuan, karena yang di soal ini kan satuannya satuan Inggris, ya. Sedangkan yang lebih mudah itu dengan menggunakan satuan SI. Jadi terserah mau pakai satuan SI atau satuan Inggris. Tapi untuk lebih mudahnya kita bisa milih satuan SI. Sehingga perlu dikonversi yang masih satuan Inggris seperti suhu di sini kita konversi ke satuan SI. Oke. Kemudian yang kedua adalah pemilihan sistem. Nah, pemilihan sistem. Oke, nah kalau kita lihat lagi ketika kita memilih keseluruhan proses sebagai sistemnya, maka di sini ada 15 variabel yang tidak diketahui sehingga memerlukan 15 persamaan. Ya. Sehingga kita bisa mencari sistem yang lain yang mana akan melibatkan lebih sedikit variabel yang tidak diketahui dan juga persamaan. Sehingga kita di sini bisa memilih memulai dari pemilihan reaktor yang kedua, termasuk di sini adalah aliran recycle-nya. Itu. Di reaktor 2 di sini untuk input dan output temperature-nya kan juga sudah diketahui. Jadi kita pilih sistem ini. Ya, karena termasuk recycle gitu ya. Ya, akan lebih mungkin masih ingat di ATK 1 ya. Kalau untuk penyelesaian material balance, kalau kita ada sistem dengan adanya recycle itu kan lebih mudah jika recycle-nya juga dimasukkan ke dalam sistem. Ya, maka di sini juga gitu, milih reaktor kedua, di mana recycle-nya juga masuk di dalam sistem. Jadi nanti arus-arusnya itu ada ini yang 800 Fahrenheit, kemudian ini yang masuk, ini yang keluar, dan ini yang keluar. Kalau yang ini kan sama ya suhunya, karena di sini kan hanya splitting aja ya. Jadi komposisi di sini, komposisi di sini, dan di sini itu sama, termasuk suhunya juga sama, hanya yang berbeda ininya, flow-nya ya, flow totalnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, penentuan basis ya, penentuan basis mana yang akan digunakan. Di soal diketahui bahwa untuk SO2 yang masuk itu adalah 2.200 pon mol per jam. Maka
Di sini kita bisa mengambil basis yang untuk lebih mudahnya gitu ya. 1 gram mol CO yang masuk. Jadi terserah mau basis SO2 atau CO yang masuk. Sama-sama bisa, cuman di sini dipilih yang lebih mudah, yaitu yang 1 gram mol CO yang masuk. Sehingga nanti di akhir perhitungan, kita perlu mengkonvert basisnya sebagai pound mol CO2 per jam. Kemudian selain 3 tadi, ya ini ada beberapa asumsi yang bisa kita buat. Yang pertama, prosesnya ini adalah proses continuous flow, sehingga delta E sama dengan 0. Kemudian tekanan di semua arus 1 atm, sudah tidak ada heat loss, jadi Q sama dengan 0 untuk energi balance-nya. Dan delta KE sama dengan delta PE sama dengan W sama dengan 0. Oke, setelah itu mulai basis CO yang masuk reaktor 1 adalah 1 gram mol. Nah, ini sistemnya yang dipilih adalah reaktor 2 termasuk arus recycle. Kemudian pada basis yang dipilih kita harus menghitung O2, N2, CO, dan CO2 di arus keluar reaktor 1 ya. Yang akan masuk ya, yang masuk ke proses dari sistem yang dipilih. Nah, kemudian di sini tidak ada O2 di dalam produk pembakaran karena tidak ada excess air yang digunakan. Perhitungan gas pembakarannya adalah sebagai berikut. Ya, tadi kan di soal ini ya, udara yang digunakan kan bukan excess ya. Dibakar dengan 80% dari theoretical air di reaktor. Ya. Jadi O2 yang masuk ke reaktor 1 itu hanya 80% dari kebutuhan O2 teoritis gitu. Sehingga tidak ada O2 yang sisa keluar di hasil pembakaran. Oh iya, di sini ada analisis degree of freedom. Ya, analisis degree of freedom. Jumlah variabel yang tidak diketahui dalam sistem dari figur E264B dari sini ya, bisa dilihat. Dari sini, karena ini sudah sistem yang kita pilih. Ya, jadi yang tidak diketahui di F ini mol SO2, mol O2, kemudian di P mol SO2, mol SO3, dan mol O2. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Kemudian extent of reaction, ya, reaksi oksidasi SO2 ini ya, itu kan ada konversinya. Jadi di sini berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 2 lagi adalah total F dan P. Nah, jadi ada 8 variabel.
Ada 8 variabel. Terus ininya, independent equation-nya ada berapa? Dari species balance, ya ada 3, ya. SO2, SO3, dan O2 balance. Ini jadi ada 3 persamaan. Kemudian jumlah 2 jumlah mole fraction. Ya, jadi ini. Di F dan di P, ya ini jumlah mole fraction, 2 persamaan. Kemudian independent dari nilai-nilai mole fraction. Ada 2 di P dan 1 di F. Ya, ini berarti ada 2 di P ini ya, dan 1 di F. Ya. Nilai mole fraction ya, karena kan salah satunya nggak independen ya. Misalkan SO2-nya udah ketemu ya di F, misalkan SO2-nya udah tahu kan otomatis si mole fraction dari O2-nya itu bukan independen variabel lagi, bukan independen lagi ya, sudah bisa dihitung dari sini. Itu makanya di sini F-nya ada 1 mole fraction, di P ada 2 mole fraction. Jadi ada 3 sehingga totalnya ada 8. Itu 8. Ya, ini kalau dari perhitungan seperti ini. Nah, tapi analisis ini nggak betul ya, tidak tepat. Karena apa? Karena di species balance-nya ini hanya ada 2 yang independen. Sehingga kalau ada 2 berarti kan 7 ya. Gitu. Jadi cuma ada 2 yang independen. Ya, ini untuk spesies balance untuk ketiga spesies tadi ya. Salah satunya itu bukan independent equation. Gitu. Sehingga kurang 1 ya, berarti di grafik D-nya -1. Nah, 1 persamaan lagi dari persamaan energi balance. Persamaan energi balance-nya delta Q sama dengan delta H. Tadi kita sudah mengasumsi Q-nya 0, sehingga delta H sama dengan 0. Itu. Nah, sekarang masuk ke perhitungan energi balance. Ya, perhitungan energi balance. Di sini caranya sama, pakai cara 1. Kayaknya lebih simple ya pakai cara yang pertama daripada yang memisahkan delta H reaksinya. Nah, di sini untuk komponen yang keluar. Oke, sebentar. Kita tadi sudah bahas. Oh iya, sebelum ke slide selanjutnya. Ini ya, untuk gas hasil pembakaran ya. Ini kok nggak masuk ke variabel yang tidak diketahui gitu ya. Karena apa? Karena ini bisa dihitung ketika kita sudah, ini kan bukan gas yang masuk ini kita bisa hitung dari sistem sebelumnya gitu ya. Tadi sudah membahas 1 gram mol CO yang masuk ke reaktor 1, kemudian dari reaksinya ini ada reaksi CO plus setengah O2 menjadi CO2, sehingga untuk O2 yang masuk ya, O2 yang masuk di sini
1 dikalikan 0,5. Jadi ini kebutuhan teoritis dari O2 adalah 0,5 mol. Tapi dari soal tadi kan O2 dibakar dengan udara yang 80% dari theoretical udara ya. Makanya 0,5 dikali 0,8 sama dengan 0,4 gram mol. Jadi O2 yang masuk itu 0,4 gram mol. Sehingga kita bisa menghitung N2 yang masuk ya, 0,4 dikali 79 dibagi 21 sama dengan 1,5 gram mol. Bentar ya. Kemudian summary ya, summary dari arus yang keluar dari reaktor 1. Nah, di sini karena O2 yang masuk itu dia menjadi limiting reaktan ya, karena sedikit kan dia 0,4 gram mol, maka CO-nya ini tidak bereaksi semuanya ya, hanya bereaksi sebesar 0,8 ya, maka CO yang keluar di sini 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. Kemudian CO2 berarti CO2 ini stokiometrinya sama ya, 1. Jadi sama 0,8. N2-nya tidak bereaksi, jadi tetap yang masuk sama dengan yang keluar 1,5. Dan kita bisa menghitung mole fraction-nya. Nah, data ini nanti kan yang kita gunakan untuk sistem yang kita pilih ini ya. Berarti di sini sudah diketahui, dan ini kan karena tidak direct contact, maka gas yang masuk ini ya sama dengan yang keluar, material balance-nya ya. Tapi energi balance-nya karena suhunya berubah jadi beda ya nanti energi balance-nya. Nah, sekarang kita ke perhitungan untuk energi balance. Untuk komponen yang keluar, CO, CO2, N2, tadi gram molnya udah diketahui semua. Suhunya juga udah diketahui ya. Kan dari soal tadi udah diketahui. Suhu yang keluar adalah 1033. 1033 Kelvin. Ya, 1033 Kelvin yang masuk di sini yang keluar masih yang keluar ya ini ya. SO2 di arus P, SO3 di arus P, dan O2 di arus P. Ini belum diketahui semua, kemudian suhunya 811 Kelvin. Kemudian ini data delta H formation. Kemudian di sini delta H sensible per gram mol, ini juga kilojoule per gram mol. Ya, sehingga untuk perhitungan delta H-nya berarti ini sensible heat dikalikan dengan mol ditambah dengan delta H formation dikalikan dengan mol sama dengan ini. Untuk yang lain juga sama. Untuk yang belum diketahui molnya nggak apa-apa, tetap dalam ini ya, dalam variabel yang tidak diketahui. Kemudian untuk yang masuk, harus masuk tadi CO, CO2, dan N2 molnya sama ya, yang keluar dan yang masuk sama. Suhunya yang berbeda, suhunya 700 Kelvin. Kemudian
Untuk SO2 dan O2, mol yang masuk belum diketahui, suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kemudian ini sensible heat-nya. Sensible heat-nya untuk yang SO2 dan O2 masuk karena suhunya sama dengan kondisi reference, maka sensible heat-nya 0 ya di sini. Caranya sama seperti ini tadi. Jadi sensible heat dikalikan mol ditambah delta H formation dikalikan mol sama dengan ini, terus di total. Energi balance. Jadi kan delta H sama dengan delta H output dikurangi delta H input sama dengan 0 ya, kan Q-nya 0. Sehingga delta H output sama dengan delta H input. Makanya di sini kan semua yang ada nilainya bisa dijumlahkan. Kemudian ini yang masih dalam variabel yang tidak diketahui ya. Sekian semua. Sebentar kita cek lagi P, SO, N, SO2P, NSO3P. Yang ini 16,316 ini ya, O2P. Kemudian yang dari sini F SO2. Ini ada salah ya, ini ada salah. Jadi seharusnya ini nggak ada NFSO2 ya. Jadi kan ini di arus masuk itu kan seharusnya kita tuliskan di sini gitu ya. Kita tuliskan di sini dan juga hasil penjumlahan dari nilai-nilai yang sudah diketahui ini. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan jadinya positif, kan awalnya negatif di sini ya. Jadinya positif di sini. Nah, untuk yang di sini, yang di ruas kanan ini sudah hasil penjumlahan dari nilai-nilai, tidak ada variabel yang tidak diketahui. Jadi dari sini dan dari sini ini hasilnya adalah min 33,41. Jadi ini ada salah. Ini tadi saya sudah menghitung. Jadi ini harusnya tidak ada NFSO2. Jadi sama dengan min 33,1. Ini persamaan D. Persamaan D. Kemudian dari ini ya, NPSO2 itu kan juga sama dengan P dikalikan 0,276 gitu ya. NPSO3 itu juga sama dengan P dikalikan mole fraction dari SO3. Yang NPO2 juga gitu, sama dengan P dikalikan mole fraction O2. Yang di arus F, sini NFSO2 sama dengan F dikalikan dengan mole fraction dari SO2. Ya. Sehingga kita bisa ganti semua ini ya, ini tadi yang ini kemudian yang ini kita gantikan dengan yang ada P dan F-nya di sini. Nah, setelah itu kita bisa menyelesaikan persamaan yang D ini kan
dengan yang ada P dan F, tapi kan masih ada dua variabel yang nggak diketahui ya dalam satu persamaan, variabel P dan F, maka kita bisa menggunakan atau menggunakan persamaan yang di sini juga ya. Jadi dengan menggunakan persamaan A dan B untuk menghasilkan nilai-nilai P, F, dan juga nanti ketemu konversinya, extent of reaction-nya, sekian. Sehingga kalau P-nya dan F sudah ketemu, N, ya, mol masing-masing komponen di arus P dan juga di arus F bisa dihitung. Nah, terus dicek ya, cek dengan menggunakan oxygen balance, menggunakan elemen balance oksigen gitu ya. Nah, ternyata sama dengan 0, jadi udah betul. Ya. Dan terakhir, kita perlu untuk menghitung pon mol CO per jam yang masuk ke reaktor 1. Ya, karena tidak ada loss dari gas-gas pembakaran ya yang masuk ke reaktor 2. Dan juga tadi basisnya kan 1 gram mol CO yang masuk ke reaktor 1, maka nah di sini kita bisa mengkonversi gitu ya, mengkonversi dari 1 gram mol CO per jam menjadi pon mol CO per jam. Gitu. Oke, ya. Oke, jadi itu tadi contoh-contoh dari beberapa soal ya di chapter 26. Nah, sekarang bisa dicoba soal ini ya, dengan contoh soal 26.2 itu 26.14 kemudian 26.15 itu kan mirip ya untuk menghitung theoretical adiabatic flame temperature. Oke, ya dicoba yang itu dulu aja dulu. (26.14) dan 26.15.